Silakan Ayam Yaman. Selamat malam. Silakan. Salam Kak. Salam, silakan. Kak, aku mau bertanya. Kan sekarang ini aku tinggal di Bali ya. Mau cerita sedikit dulu. Ya, silakan. Tinggal di Bali terus kerja di restoran. Terus aku sendiri di situ orang Kristen. Terus teman-temanku itu pas waktu istirahat makan siang itu sering bertanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Terus ada teman Islamku tanya bilang begini. Merujuk pada kitab Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus di temanku mengatakan kalau itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Terus dalam kitab bahasa Inggris dilihatin juga sih, kalau di kitab bahasa Inggris itu juga terjemahannya Tuhan gitu, sama di kitab Yuna di teks aslinya gitu. Di teks aslinya itu Kurios. Bahasa apa kata Yunani? Yunani. Ya. Katanya di situ memang artinya Tuhan gitu. Itu sih yang aku mau tanya. Itu kan ke dalam Yohanes 13 ayat 13 itu kan Yunaninya adalah Kurios. Nah, kita coba buktikan di Perjanjian Lama di dalam Septuaginta bahwa kata Tuhan itu bermakna Kurios. Ya. Siapa namanya? Timothy ada Septuaginta 1 Samuel nggak? Aku nggak punya. Tapi kalau kita cek ya, baik Septuaginta maupun juga dalam tekstur reseptur Perjanjian Baru mengutip Shema Yisrael itu kata Kurios yang berbunyi di situ. Betul. Kurios. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa disebut Kurios. Menerjemahkan kata Hashem itu Yod Het Vav He. Dan tambahnya sebelum ini ya Kak Elia ya, perlu kita ketahui sebenarnya Kurios Lord itu sebenarnya maknanya jamak. Bisa untuk sang pencipta, bisa untuk dalam pengertian gelar biasa. Nah, perlu kita ketahui juga biasa saudara kita yang muslim itu menggunakan terjemahan Arab VDK. Dikatakan dalam Yohanes 13:13 adalah Sayyidina, bukan Rob. Jangan salah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, Rob itu juga untuk manusia ada juga. Quran surah Yusuf ayat 50. Jadi Yusuf pun menyapa petingginya sebagai Rob. Padahal kata Islam Rob itu hanya Allah. Ternyata Rob itu banyak untuk Allah, untuk manusia. Rob itu artinya Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya gini, sulitnya di Indonesia itu kita tidak mengenal dui ganda dari pengertian kata Tuhan, kecuali saudara kita yang dari suku Jawa ya. Kalau suku Jawa itu mereka mengenal yang namanya Gusti. Bisa untuk ini ya, bisa untuk sembahan, bisa untuk manusia biasa atau raja. Nah, sekarang Tuhan ini maknanya udah kabur. Padahal tahun 1029, kawan-kawan bisa cek ya, walaupun di Wikipedia ada seseorang yang bernama Tuhan Janaka Mantrolot. Disebut Tuhan karena Tuhan itu sebenarnya vokal berat ya, vokal Melayu kuno diberatkan kata Tuhan itu. Loh, berarti Yohanes 13:13 tidak menutup kemungkinan dong kalau Yesus itu Tuhan dalam pengertian manusia biasa. Tunggu dulu. Kita lihat dalam Alkitab di mana Wahyu pernah mengatakan, Wahyu 17 ayat 24 kalau saya nggak salah. Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, Kurios Kurion. Nah ya, Kurios Kurion. Berarti Tuhan di atas segala Tuhan, ini kan untuk Allah. Berarti dia penguasa di atas segala penguasa. Itu hanya untuk Allah. Apalagi pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-16-17 dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku. Segala loh di situ. Kata sinonim segala apa? Maha kuasa. Dan maha kuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dan Yesus mendapatkan hak itu. Ya begitu ya. Jadi jangan kita buktiin aja lah ya. Bentar ya. Saya mau buktiin bahwa sebelum di Perjanjian Baru, ratusan tahun sebelum Perjanjian Baru, kata Kurios itu sudah diterjemahkan Tuhan di dalam Septuaginta yang sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita ntar ya, aku ini ya. Aku ini biar
semua orang lihat. Jadi nanti orang bilang, Elia kok ngibul kok Elia. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan, itu fitnah nanti. Ya, nih ya. Wah, bentar ya. Nih kamu lihat ya. Saya lihat ini saya dari ambil. Nah ini Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, nih ya. Tertulis suatu nama, yaitu yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Coba lihat di naskah Yunaninya, ini adalah Kurios Kurion. Dalam bahasa Inggris disebut King of Kings and Lord of Lords. Nah coba kita lihat dalam 1 Samuel ya. Ini 1 Samuel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di sini dikatakan berbicaralah Tuhan. Di sini Tuhan huruf besar semua. Nah lihat bahasa Ibrani ini apa? Ini Ve amarta dabir Yehova ki shomea. Nah coba lihat Yunaninya apa? Hereis lalei kurie. Dari kata kurios. Ya, jadi apa? Kata kurios itu sudah dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau mereka bilang itu artinya Tuhan bukan Tuhan, sebelum Yesus lahir aja itu sudah digunakan di perjanjian lama untuk merujuk kepada Tuhan. Karena di zaman Samuel, firman yang menjadi daging itu belum datang. Nih. Jadi kalau dia bilang itu hanya Tuhan saja, oh ternyata bukan hanya Tuhan, ternyata dia ini. Tadi kuria itu ya, ntar itu bentuk datif tadi ini medis ini. Nih, Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini juga menggunakan kurios kurion. Gitu ya. Jadi kalau mereka fitnah orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kurios itu bukan artinya Tuhan, dia itu nggak belajar. Nggak pernah belajar itu orang berarti. Ya, kalau studi tuh jangan nanggung-nanggung, belajar semua, biar ngerti. Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Ini aku kan Kristen Protestan, terus dari gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD itu. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Iya Kak. Ya kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum CD atau belum? Udah atau belum? Belum. Sebenarnya gini, kalau di Protestan itu dia harus CD itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum. Gimana? Belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu.
Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan, tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya. Kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan, minum anggur itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu. Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke, Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Yo, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ke yang lain. Jadi dia sebenarnya udah bisa terima perjamuan ya. Cuma ya gitulah. Kalau kita punya pengertian lebih baik. Kalau enggak punya lebih baik kalau punya. Silakan FE. Shalom. Halo, selamat malam Kak. Iya malam, silakan. Suara saya kedengaran tidak soalnya pakai headset? Ada. Oh iya. Salam kenal ya Kak, saya dari Kupang NTT. Saya tuh selama ini kan mau dibilang circle saya itu kebanyakan muslim ya Kak. Mau dimanapun itu Kak, di tempat kerja, dimanapun itu semuanya muslim. Ya. Jadi terkadang kita kalau duduk cerita bareng suka pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang tadi yang di Bali itu. Jadi kadang kita suka sharing tentang agama. Kadang mereka cerita tentang yang muslim. Saya juga mempertahankan agama saya, menceritakan walaupun saya memang tidak pintar-pintar amat, tidak terlalu pintar soal Alkitab, isi Alkitab dan sebagainya. Saya akui itu karena selama ini hidup, maksudnya sudah mau 10 tahun di luar negeri begitu. Nah, pernah ada satu pertanyaan yang bikin saya sebenarnya saya juga susah menjawab. Ada, tapi saya masih ingat ada yang bertanya kalau misalnya mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa di agama mereka dan kayak berharap saya mengakui itu Kak. Tapi saya masih bertanya-tanya emang iya, karena memang saya tidak begitu tahu. Jadi kira-kira menurut Kakak bagaimana? Saya pengen dijawab sama Kak Eli. Terima kasih. Ya mungkin saya akan satu suara dengan Timothy. Ya silakan Timothy. Ya, kalau mereka bilang Nabi Isa yang mereka imani itu sama dengan Yesus, pertanyaannya, sejak kapan Yesus yang kita imani itu pernah lahir di pohon kurma? Itu yang pertama. Bawa pohon bukan di dalam. Ya, sorry, di bawah pohon kurma ya, maksud saya seperti itu. Itu nggak ada narasi seperti itu. Bahkan 2 narasi dalam Al-Quran surah Al-Imran, di mana Siti Maryam itu pernah berkata, alangkah susahnya aku melahirkan ini, lebih baik aku tidak dilahirkan.
Dalam arti apa? Dia itu seperti tidak menerima akan kelahiran ini. Karena apa? Itu menyakitkan baginya. Ada nggak peristiwa itu dalam Injil? Malah Injil mengatakan dalam Lukas 1 itu, jiwaku berseru kepada Tuhan karena ia mendengarkan aku sebagai hambanya. Lukas 1 ayat 53 ya kalau nggak salah. Jadi Maria itu bersyukur di hadapan Allah, bukan mengeluh. Jadi di mana kisah di mana Yesus itu sama dengan Isa, tokohnya aja ya hanya mirip, hanya seolah-olah mirip ya, seperti Miriam. Isa memang ada akar dengan kata Yesus. Memang itu pada abad ke-6 yang ditemukan dalam inskripsi Isaniah, biara Isaniah. Tapi itu muncul pada abad ke-6 Masehi. Ya awalnya orang-orang Arab Kristen menyebut nama Yeshua, Yeshu, yang berakar dari bahasa Ibrani Yehoshua. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini ya untuk kawan-kawan Muslim. Tapi Mbak Afi udah tahu ya jawabannya. Kalau memang sama, ada nggak Injil menceritakan itu? Nggak ada sama sekali. Berarti Isa ini adalah Yesus yang lain menurut Alkitab. Rasul Paulus pernah mengatakan ada Yesus yang lain yang diajarkan para kitab. Jadi ya kalau dikatakan itu sama dan Yesus, iya, tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami imani dalam Alkitab. Betul. Yang kedua, saya juga ini ingin saya pertanyakan kepada kawan-kawan Muslim. Kawan-kawan Muslim dalam kisah Su'anabiyah itu karya Ibnu Qatsir. Yoshua itu kan abdi Musa kan. Yoshua itu disebut bahasa Arabnya Yusha bin Nun. Yusha. Sekali lagi, Yusha, bukan Isa. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalangan-kalangan filologi maupun juga ini Don Titan mengakui loh, Yesus itu berasal dari kata Yoshua, akarnya sama dengan Yehoshua, seperti abdi Musa. Nah, kenapa Islam tidak menggunakan kata Yusha untuk Nabi Isa, sama seperti Yushanya abdi Nun? Ya, kalau dalam Alkitab maupun juga dalam bahasa Ibrani, Yehoshua itu seakar dengan kata Yosua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bedanya bagi Yesus Kristus, kata Yehoshua yang disandangkan kepada Kristus itu untuk pernyataan Allah. Karena apa? Keluaran pasal 3 ayat Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, tentang namaku aku perlu menyatakan diri. Dan ini digenapi oleh Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-6 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku di mana aku telah memuliakan namamu yang telah kau nyatakan dalam namaku. Di dalam aku. Jadi nama Hashem itu dalam Keluaran 6 ayat 3 telah dinyatakan dalam Yesus. Inilah makna kata Yehoshua bagi Yesus Kristus, Allah sang penyelamat, Tuhan sang penyelamat itu. Jadi gitu ya. Nanti kakak bisa tanyakan dua hal tadi. Yang perlu ditanyakan adalah sejak kapan Yesus yang kami imani dalam Alkitab itu pernah lahir di bawah pohon kurma. Yang kedua yang tadi, sejak kapan Maria itu sempat mengeluh. Dalam Injil kami Maria itu berbahagia, bukan mengeluh. Gitu. Nah, Lukas 1 ya, nyanyian pujian Maria ya. Iya. Ya. Jadi nggak ada samanya itu. Kita nggak kenal siapa itu Nabi Isa, itu kita nggak kenal itu siapa. Itu iman mereka, kita menghormati dan menghargai itu. Makanya di podcastnya Dr. Richard saya bilang, Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen yang sejati itu tidak pernah sama dengan Nabi Isa dalam iman Islam. Kita nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Mamanya pun kita nggak tahu siapa. Oh, katanya Maryam. Tapi Maryamnya ini saudara Harun. Ya, ibunya Yesus itu orang Yehuda. Siapa mamanya? Salome. Bukan orang Lewi, ibunya Kristus. Orang Yehuda. Itu menggenapi bahwa keselamatan datang dari tunas Daud. Wahyu 22 ayat 16. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, kata Kristus. Jadi nggak ada samanya, ya. Kita nggak tahu siapa itu Nabi Isa. Makanya ketika kita mengatakan itu berbeda, justru itulah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Agar apa? Nggak ada saling perang-perang lagi. Ya, nggak ada perperang-perangan lagi antara Kristen dengan Islam bahwa, wah Isa itu bukan Tuhan, Tuhan itu diserupakan bla bla bla. Itu imanmu ya, kami nggak kenal siapa Nabi Isa itu, kami nggak tahu itu siapa. Yang datangnya nanti ke bumi ini mati, tiba-tiba datang nanti ke dunia ini untuk bunuh-bunuh babi, patahin salib itu untuk opo gitu kan. Kita nggak kenal pribadi yang begitu, yang diserupakan lah, yang enggak apalah, itu kita nggak kenal. Makanya saya selalu bilang iman Kristiani dan Islam itu tidak pernah punya hubungan dalam hal apapun, nggak pernah gitu ya. V ya. Oh, siapa namanya? Oke. FE boleh buka mikrofon?
Halo. Iya, halo Kak. Ya gitu ya. Iya, Jawabannya. Kak. Iya, paham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pertanyaan itu ada 2 Oh, karena ya nggak apa-apa. yang tadi sudah langsung Yang kedua itu tentang apa tadi? dijawab. Sekalian dijawab. Sebenarnya Maryam itu juga. Sebenarnya mereka itu Oh, Maryam bikin itu 2 enggak. pertanyaan, tapi Maryam sudah itu dijawab bukan sekalian. Maryam Iya. itu bukan Maria. Kenapa? Kalau Maryam itu adalah Maria, kenapa nama budak nabinya itu bukan Maryam Kiptiah tapi Maria Kiptiah? Kenapa bukan Maryam Kiptiah kalau Maria adalah Maryam? Nah, jadi tidak sama. Sukunya pun beda, asalnya pun beda. Tidak pernah sama. Ya? Nah, makanya. Jadi terima kasih ke Timothy sudah sekalian menjawab 2 pertanyaan saya yang sebenarnya satunya belum sempat disampaikan. Ya. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam ya. Oke. Ya, silakan Jimmy. Ini kayaknya Jimmy ini muka temanku lah ini. Iya, makasih Kak. Iya. Itu muka temanku itu yang kau pakai itu kan? Enggak, itu muka sendiri Kak. Hah? Itu muka sendiri. Apa ya? Cetak Iya, Kak. muka temannya Kak Elia itu. Kau cetak mukanya. Beda. Aku pikir mirip banget soalnya. Oke. Kalau muka saya emang pasaran gitu Kak. Iya, lanjut. Oke Kak. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi saya punya kesaksian dulu, boleh Kak? Oh ya, boleh, silakan. Saya lahir dari keluarga yang cukup broken home. Ya, ibu saya dulu sering selingkuh dan ayah saya itu pemabuk. Nah, sampai saya besar, saya nggak mengenal Tuhan sama sekali. Saya jauh dari Tuhan Yesus, bahkan ke gereja pun saya nggak pernah. Cuma di umur saya yang ke-20 tahun itu, saya sudah tidak mampu lagi buat menjalani hidup. Kemudian di situ saya minta Tuhan buat, saya menangis waktu itu. Saya minta Tuhan buat bagaimana supaya saya bisa melanjutkan hidup saya dan bisa menerima hidup saya. Nah, ternyata Tuhan memproses saya di dalam penjara, Kak. Tuhan memproses saya di dalam penjara. Di dalam penjara itu saya benar-benar didewasakan. Di dalam sana itu saya banyak belajar bagaimana tentang pahitnya kehidupan. Nah, setelah saya keluar dari penjara itu, saya akhirnya sadar ternyata itu semua prosesnya dari Tuhan. Nah, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah menjadi hamba Tuhan, dan sekarang saya sedang PKL di Kalimantan. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari mungkin keinginan Tuhan buat saya, dan saya juga berharap ke depan saya bisa lebih belajar lagi bagaimana mengenal Tuhan dan bisa dipakai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Kak, mungkin ini sedikit jauh ya dari kesaksian saya. Kakak kadang kakak menentang ajaran Calvinisme, tapi dari kesaksian saya itu bahwa orang yang sekali selamat, orang yang mengalami Tuhan itu bakalan sulit sekali untuk keluar dari Tuhan. Sementara saya hanya mengimani Kak, saya hanya mengimani ajaran Calvinisme itu karena saya merasakannya sendiri. Karena tanpa Tuhan itu saya nggak bisa kayak gitu, makanya saya mengimani ajaran Calvinisme seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kakak di situ? Ya. Tidak masalah, silakan. Kalau Anda berpaham Calvin, ya silakan Anda dengan iman Anda. Tapi yang perlu kita perhatikan begini, aplikasi iman itu bagaimana? Jangan kemudian karena kita berpikir bahwa saya sekali selamat tetap selamat, bebas buat dosa, lakukan dosa terus, kan tetap selamat toh. Nah begitu, itu nggak bisa.
Jadi bagaimanapun saya nggak akan pernah sepakat sekali selamat tetap selamat itu, saya nggak akan pernah sepakat itu. Ya, karena itu akan menghasilkan yang pertama arogansi iman. Dia berpikir bahwa wah saya udah pasti selamat, nggak apa-apalah nipu orang, nggak apa-apalah berzina, nggak apa-apalah lakuin ini tetap selamat. Itu nggak pernah ada dalam ajaran Alkitab. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Perbuatan itu adalah bukti keberadaan iman. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Artinya keselamatan yang telah kamu terima, buahkanlah itu. Kalau buahmu itu baik, artinya kamu menyatu sebagai ranting dengan pokok anggur yang benar. Tapi kalau buahmu busuk, pokok anggur yang benar tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Berarti kamu tidak menempel pada pokok anggur yang benar. Tapi kamu sebagai ranting menempel pada pokok anggur yang salah. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau kamu memahami, gak mungkin saya bisa kenal Tuhan kalau saya itu bukan Tuhan yang pilih saya. Betul, itu betul. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Tetapi jangan kemudian paham itu kita gunakan menjadi dasar kita untuk berbuat semena-mena dalam hidup ini. Dengan demikian, apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Apapun yang saya lakukan, enggak begitu. Makanya dalam penginjilan saya nggak mau pakai narasi itu. Gitu. Oke, ya Kak. Ya, Kak. Berarti orang yang mengalami Tuhan ini bisa meninggalkan Tuhan ya Kak? Bisa, banyak orang yang begitu. Banyak orang, emang Yudas itu emang tidak mengalami Kristus kah? Kenapa dia tinggalin Yesus? Kenapa dia bahkan Mas Elian, Nikolas itu diakon yang dalam Kisah Para Rasul itu kan pernah dikritik oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Padahal dia diakon yang ditabiskan para rasul. Akhirnya menjadi bidat dan keluar. Iya. Yang Bapak siapa itu yang di Alexandria Timothy yang menjadi pokok pengajaran Basilides itu? Korintus bukan? Bukan. Saya lupa. Ya, dia uskup juga tuh di Alexandria tuh. Emang itu nggak ditabiskan rasul kah? Tapi bukankah mereka mengalami Tuhan? Wah, mengalami. Tapi pengalaman Tuhan yang sejati adalah kesetiaan. Pengalaman Tuhan kalau tidak setia nggak berguna. Tapi kalau mengalami Tuhan dan setia di dalam pengalaman itu artinya apa? Dia berbuah. Karena iman itu merujuk kepada beberapa hal. Yang utama itu adalah setia. Maka kata setialah sampai mati. Karena iman itu kebagai kita itu adalah arabon. Arabon itu artinya apa ya? DP. Ya, itu harus kita pegang. Kita komplitkan. Dengan apa? Kesetiaan kita di dalam iman. Dan bukti kesetiaan kita apa? Ya perbuatan-perbuatan baik itu. Gitu. Jadi jangan disalahartikan. Dengan demikian banyak orang yang salah nanti. Oke Kak. Iya, tampan saya gini Mas Jimmy. Tampan saya begini. Coba kamu nanti baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Itu keselamatan itu. Ya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke. Saya baca aja ya biar semua juga tahu. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dia menyinggung keselamatan di sini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 penegasannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tadi Kak Elia sempat menyinggung kata jaminan. Jadi Roh Kudus juga bagian jaminan kita untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan melalui kuasa Roh Kudus yang memberitakan Kristus, tapi kita belum menerima seluruhnya. Karena itu by process. Seperti yang Kak Elia tadi singgung, bahwa itu kerjakanlah keselamatanmu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita untuk memperoleh keselamatan, tapi by process. Gitu ya. Siap. Gitu ya Jimmy ya.
Oke Kak, di Oke. maklum juga Kak, saya juga masih banyak belajar dan Nggak ya, apa-apa, kita tuh belajar, semua dari kita, saya pun masih belajar, Timothy juga, Pastor Cipto, kita semua belajar, setiap hari itu belajar, jadi jangan malu bertanya, biar nggak tersesat di jalan, ya, semangat selalu, Jimmy, ya. ya, Kakak juga semangat ya Kak menginjil. Oke, blessings in Christ. Oke, silakan, saya sapa dulu nih Pastor Cipto. Shalom Pastor Cipto, selamat datang. Pastor Cipto. Shalom, shalom Elia, Timothy, Ya, shalom. Ya, Shalom, shalom semua Pastor. yang dalam ruangan Elia ya, semua dipenuhi sukacita selalu, Ya. diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Elia. Ini Oke, pas Pastor. outdoor soalnya. Ya, silakan. Oke, siap-siap. Ya, silakan Maharani, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Malam Kak, shalom. Shalom, silakan. Aku cuma ingin tahu pendapat Kakak ya. Soalnya aku ada masuk ke room apologet TikTok gitu yang bilang kalau dia nggak percaya Trinitas dan katanya Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya. Gimana tanggapan Kakak untuk itu? Terima kasih. Oke. Trinitas yang ada di Alkitab. Oke, lalu bagaimana tanggapan kita tentang itu? Oke, Pastor Cipto mau jawab, Pastor? Ya, shalom Kak Maharani, Tuhan Yesus Maharani. saya nggak Maharani ya. Jadi Trinitas sangat ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada. Di mana? Catat dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disebut juga sebagai koma Johanneum. Dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, Tritunggal. Begitu pula di dalam Perjanjian Lama ada orang yang mengolok-olok kekristenan, kalau ada paling cuma di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama mana ada. Berarti dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Sejak dari permulaan itu sudah ada tentang Tritunggal itu. Ada di halaman mana? Di halaman pertama dari buku Alkitab kita. Di buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama. Ada 5 yang pertama. Buku pertama Kejadian, pasal pertama, pasal 1. Ayat pertama, ayat 1. Kalimat pertama dan kata pertama. Kata pertama itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pada mulanya. Kalau komplitnya Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mendengar kata pada mulanya, kita tidak mengerti secara lebih dalam. Tetapi dalam bahasa Ibraninya, kata pada mulanya itu adalah Bereshit. Bereshit itu terdiri dari 6 huruf. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di dalam Bet, Res, Alef itu menunjukkan tentang adanya Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Karena itu Bet, Res itu menjadi Bar. Bar itu anak. Alef itu adalah Bapa. Dan Res itu adalah Ruah. Karena itu di dalam Bet, Res, Alef itu sudah menunjukkan adanya Sang Tritunggal itu. Lebih lanjut di dalam kitab Kejadian ayat di bawahnya, Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 juga mengatakan adanya Sang Firman dan adanya Roh Allah yang melayang-layang. Karena itu Tritunggal sangat ada di dalam Alkitab. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang tidak Tritunggal. PGI sebagai Aras, juga banyak Aras yang lain. Aras itu lebih tinggi daripada Sinode. Itu adalah semuanya pernyataan imannya adalah Tritunggal. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya dalam namaku saja, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Tritunggal Maha Kudus. Demikian Kak Maharani. Ya, gitu ya Kak Maharani. Jadi Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Untuk mengkomplitkan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto tadi, misalnya di Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 ayat 1, mana Alkitab saya? Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa
Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama. Tadi yang Pastor Cito sampaikan, karena gini, Tritunggal itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita itu. Seperti apakah Allah kita yang satu itu. Ya, memang kata Trinitas itu nggak ada. Ya, kamu tanya juga lah teman-teman Muslim, ada nggak kata tauhid dalam kitab suci mereka? Ada nggak dalam kitab suci mereka kata tauhid satu aja? Nah, kalau mereka tanya kepada kita, apakah Trinitas itu ada dalam Alkitab? Kata Trinitas nominanya itu ndak ada, tapi realitanya itu ada. Ya, misalnya di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 1-3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa, yakni Sang Bapa ya. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah. Ada Allah yang adalah Sang Bapa, ada roh Allah yang adalah rohnya Bapa. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya itu ya firman. Berarti Allah itu menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, firmannya sendiri atau logosnya atau logikanya sendiri yaitu Yesus yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itulah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Dan Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Itulah Roh Kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah. Dan firmannya Bapa yaitu Yesus. Dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus. Itu Trinitas. Ya. Jadi banyak orang-orang yang suka sembah batu dan juga yang suka dongeng nenek-nenek tua. Mereka selalu memfitnah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Selalu fitnah orang Kristen itu pagan. Padahal tidak demikian. Trinitas itu nafasnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nomina Trinitas itu tidak ada, tetapi realita Trinitas itu ada. Bedakan, ya. Nominanya nggak ada, memang Trinitas itu nggak ada. Tapi nafas realita Trinitas itu sudah ada di dalam apa? Dalam kitab suci. Tadi Pastor Cipto sudah bagi Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu semua Trinitas. Ya, jadi jangan mau terpedaya dengan hal-hal yang begitu. Oke? Gitu Maharani ya. Oke Kak. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Itu aja Kak. Pastor lagi di mana Pastor? Lagi di luar negeri. Itu Pontianak Pastor. Itu Pontianak Pastor. Itu lagi di luar tuh Pastor. Lagi di di sana sore ya. Oke. Hati-hati Pastor. Awas ada bom meledak. Oke, kita lanjut ya Maharani ya. Silakan Hey Zizi. Oke, halo, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Karena dari tadi sebenarnya saya sudah minta join tapi baru sekarang dan saya ini tinggal di Manado dan sekarang sudah pukul 22.41 dan saya mulai mengantuk, tapi ya puji Tuhan sudah diterima. Sebenarnya pertanyaan saya nyambung dengan kalau tidak salah namanya tadi V, soal Isa. Nah baru-baru tadi saya ikut seminar dan pembicaranya itu dia bahas tentang misi. Nah dia sempat bilang kalau bermisi itu untuk yang beda agama termasuk yang Islam. Nah dia sempat sampaikan kalau mau doa itu bisa penyebutannya Isa Al-Masih. Nah kira-kira kalau dari Kak Elia gimana soal seperti itu? Karena kalau misalkan katanya kita langsung tok bahas Yesus Kristus, bisa jadi orang itu akan menolak. Jadi kayak berupa jadi kontekstual lah ya. Kayak kontekstual gitu untuk melayankan misi. Nah kira-kira kalau dari Kak Elia bagaimana itu? Ya, karena kan Timothy, silakan. Iya, yang Isa dengan Tuhan. Ya gini ya, sebenarnya ada Alkitab bahasa Arab bukan VDK dari terjemahan Libanon setahu saya itu menggunakan kata Isa. Kita nggak masalah sebenarnya.
Bukan masalah istilah penyebutannya yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah pribadi yang dinamakan. Itu yang menjadi problem. Kita tegas mengatakan Isa bukan Yesus, dalam arti Isa yang diimani oleh agama Islam. Umpama gini deh, gak usah jauh-jauh dari Islam. Mormon aja mengaku Yesus loh. Tapi kita percaya nggak Yesus Mormon itu sama dengan Yesus iman Kristen yang sejati? Padahal Yesus yang diyakini Mormon apa? Itu saudara kembarnya Lucifer. Emang kita meyakini itu? Kita tolak. Itu adalah Yesus yang lain yang dikatakan Rasul Paulus. Berhati-hatilah terhadap mereka yang mengajarkan Yesus yang lain. Bahkan Injil yang lain pun kalau diajarkan terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 6 dan ayat 9. Nah, jadi kalau kita di sini harus tahu dulu konteksnya. Kalau saya, Mas Elia dan kawan-kawan lain sudah tahu penolakan kami ketika mengatakan Yesus bukanlah Isa. Dalam arti pribadi yang kita imani Yesus Kristus itu bukanlah pribadi Nabi Isa yang diyakini oleh saudara kita yang munculnya pada abad ke-7 Masehi. Gitu ya. Ya, saya rasa seperti itu sih. Ya, jadi kalau misalnya masalah kita boleh berdoa menggunakan nama Isa, lalu kita berdoa, tetapi hati kita dan mereka kita tuntun kepada pribadi yang ada di dalam Alkitab, silahkan. Itu lebih baik daripada kamu menggunakan nama Yesus, tapi dituntun kepada pribadi yang di luar Alkitab. Itu lebih salah. Gak apa-apa, silahkan berikan nama Isa. Isa itu kan penyebutan orang-orang Syria Timur. Dari nama Yunani Kristus, Yesus. Ya, tambah sufiks S itu untuk menandakan dia itu maskulin. Ya, jadi mau sebut Isa, Iso, Yesus, Yesu, Yeshua, Yeshua, Aramaik, silahkan, tapi harus tetap pada pribadi yang ada di dalam Alkitab, yang mati dan dikubur 3 hari, bangkit pada hari ketiga. Ingat ya, mati dan bangkit. Kalau dia dikatakan tidak mati lah, diserupakanlah, banyak sekali cengcong-cengcongnya, jangan percaya. Ya, bawa dia kepada Isa, Yesus yang mati dan bangkit. Karena tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, kata Rasul Paulus. Karena kebangkitan itu berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu berkat keselamatan yang melaluinya kepada seluruh dunia aliran keselamatan itu ada. Itu adalah kebangkitan akibat dosa itu tadi. Ya, jadi tuntun mereka percaya kepada Isa, kepada Iso, kepada Isu, Yeshua, Yasu, ya, Yehoshua, kepada Yesus, Yesu. Tuntun kepada Isa yang mati dan bangkit menurut Alkitab dan sejarah dunia. Jangan bawa dengan Isa yang serupa-serupakan. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu yang serupa-serupakan itu. Nggak kenal kita siapa Isa yang lahir di pohon kurma, yang apa bisa buat burung waktu kecil, ya, yang ibunya si Maryam saudara Harun. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu. Nggak mendatangkan keselamatan Isa yang begitu, ya, yang diserupakan dengan siapapun kita nggak tahu. Mereka pun berbeda pendapat, diserupakan dengan siapa, mereka pun bingung. Makanya kalau terlalu suka menyerupakan, mereka pun nggak tahu dengan siapa diserupakan. Ada yang ngomong si Yohanan, ada yang bilang si Yohnya, ada yang bilang si Yakaara, ada yang bilang si Barsabas, ada yang bilang si Yudas. Mereka pun nggak satu suara siapa yang diserupakan. Jadi mereka pun bingung sebenarnya. Diserupakan dengan siapa itu mereka bingung sendiri itu. Makanya mereka butuh konsili kepada siapa itu diserupakan. Nah, jadi kalau mau gunakan nama Isa itu silahkan. Karena nama gereja pun ada gereja Isa Al-Masih. Tapi Isa dan gelarnya Al-Masih itu adalah pribadi yang ada di dalam kitab suci. Bukan di luar kitab suci. Di luar kitab suci, salah. Gitu, ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini agak jauh sih pembahasannya. Saya sebenarnya sudah agak paham mengenai zaman intertestamen, zaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi saya masih agak bingung untuk mau menunjukkan kalau sebenarnya di situ Allah juga masih bekerja begitu. Kan itu biasanya disebut masa Allah diam begitu.
karena dia tidak menyampaikan firman ke nabi-nabi dan sebagainya. Tapi saya agak bingung untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah begitu. Saya hanya terbatas di mengatakan kalau itu pemerintahannya, politiknya, segala sesuatu di kekaisaran dan sebagainya itu masih berjalan. Tapi saya agak bingung juga, seperti tidak ada dasar untuk menjelaskan mengenai pemeliharaan Allah di masa 400 tahun itu. Kira-kira kalau dari Kak Elia ada tambahan mengenai masa intertestamen? Ya, mungkin nanti ditambah ya sama Pastor masalah intertestamen. Sebenarnya gini, dasarnya kita lihat ya di dalam Galatia 4 ayat 4-5. Ini secara teologis ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Uniknya begini, selama 400 tahun keheningan itu, banyak nubuatan Alkitab yang dipenuhi dan digenapi. Ya, misalnya nubuatan Daniel tentang kerajaan yang akan datang yang mirip dengan kerajaan Yunani dan Romawi yang mengambil tanah, yang mengambil alih Israel. Makanya ketika Kristus lahir ke tanah Israel, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, itu Israel itu sudah dikuasai Romawi. Yang dilihat oleh Daniel di Daniel 7 dan 9, itu digenapi dalam waktu masa 400 tahun itu. Dari mana kita ketahui? Ketika Kristus mulai perjanjian baru, Romawi langsung berkuasa di sana dan bahasa Yunani menjadi lingua franca. Ya, di zaman itu. Ya, lalu mengenai peristiwa-peristiwa apa? Penajisan bait suci oleh Antiochus Epiphanes dari tahun 168 sebelum Masehi. Itu ada di dalam 1 Makabe dan 2 Makabe, zamannya Yudas Makabe, yang disebut oleh orang Israel itu sebagai Mesias mereka. Ya. Dan yang paling penting adalah Septuaginta sudah selesai. Septuaginta itu sudah rampung. Jadi nggak ada istilah ini dipalsukan lah, itu dipalsukan. Septuaginta itu sudah selesai 3 abad sebelum Yesus lahir. Ya. Itu diterjemahkan naskah leksikon, itu diterjemahkan oleh 72. Nanti kita bisa tahu di Sefaria nama-nama 72 rabi Yahudi itu yang yang menerjemahkan naskah dari Proto Hebrew kepada naskah Yunani di Mesir sekarang di Alexandria. Ya. Dan Septuaginta dipakai Kristus, dipakai para rasul. Kalau itu berubah-ubah, Yesus Kristus tidak mengutip narasi Septuagint. Para rasul tidak mengutip narasi Septuagint. Ya, jadi Tuhan tetap memelihara selama 400 tahun itu. 100 tahun pertama Septuaginta selesai. 300 tahun berikutnya mereka udah pegang Septuagint. Tahun 168 abad kedua sebelum Masehi, Antiochus jarah bait suci, najiskan. Itu menggenapi penglihatan Daniel 7 dan 9. Ya. Kemudian penguasa Romawi yang bertanduk 7, berkepala bertanduk 7, bermahkota 10 itu digenapi di dalam masa intertestamen itu. Tapi naskahnya kan sudah selesai duluan, sudah valid duluan. Makanya naskah yang sama itu dikutip oleh para rasul dan Yesus sendiri, dan itu digunakan dalam sinagogen. Gitu. Ya, siapa namamu? Iya, nama saya Giselle. Terima kasih. Terakhir ya mengenai Calvinis. Ya. Saya masih agak bingung juga mengenai Calvinis ini. Saya gerejanya Gemim dan setahu saya ikut alirannya atau ajarannya Calvinis, dan dia itu tipe orang yang sangat terstruktur dan jadi kayak ada tata ibadahnya dan sebagainya. Tapi saya butuh pencerahan mengenai Calvinis ini. Kira-kira kalau dari Kak Elia bagaimana? Dan apakah sampai sekarang itu masih masih sesuai atau tidak begitu? Ya, Pastor mau jawab atau Timothy silakan.
mengenai Calvinis. Ya, shalom Kak Heki. Tadi sebenarnya saya mau tambahkan untuk yang 400 tahun itu ya, Intertestament itu tadi. Tadi sudah dijelaskan Elia pula ya. Saya tambahkan begini tentang yang Intertestament. Adalah menarik. Waktu setelah dari zaman Yusuf, bangsa Israel itu dijajah oleh Mesir sekitar 400 tahun. Lalu setelah Nabi Maleaki, juga ada yang disebut 400 tahun. Ada sesuatu dengan masa 400 itu. Kira-kira 1500 tahun sebelum dari masa 400 tahun itu, itulah zaman penjajahan oleh Mesir atas Israel. Jadi 400 itu ada makna di dalamnya adalah apa? Gematria tentang adanya karya keselamatan. Karena itu dikatakan Musa sebagai tokoh pembebas atas perbudakan dari politik. Tuhan Yesus menggenapi untuk penebusan atau melepaskan manusia dari perbudakan dari dosa. Sebelum Nabi Maleaki, jadi yang Anda tanyakan ini kan dari Maleaki ke zamannya Tuhan Yesus itu kurang lebih ada masa 400 tahun diam. Seakan-akan tidak ada Nabi di antara itu, seakan-akan Allah tidak berbicara kepada siapapun dan tidak ada tulisan apapun untuk hal itu. Ini yang sering ditanyakan. Maka harus mengerti makna kedalamannya. Bahwa 400 itu berbicara tentang penggenapan dari keselamatan. Sebelum masa Maleaki, 100 tahun sebelumnya, kalau kita urut ya dari lebih awal lagi, saat kerajaan Israel terpecah jadi utara dan selatan. Nah, karena Salomo menikah dengan banyak orang dan mengikuti berhala-berhala dari para istri-istrinya, maka Allah tidak berkenan. Sehingga dia tidak lagi diperkenan untuk mendapat keutuhan kerajaan itu. Karena itu lantas Yerobeam diperkenan oleh Allah untuk membawa 10 suku ke utara. Tetapi kemudian karena itulah namanya kerajaan Israel yang di utara. Kerajaan utara itu berlangsung sekitar 290-an tahun yang lalu kemudian akan musnah. Karena Yerobeam setelah diperkenan Allah akhirnya lupa lagi karena dia mendirikan menganggap yang ilahi nusul jadi benda mati dan menyuruh umatnya untuk bersembahyang menghadap ke satu kota. Itu zaman itu sudah ada penyimpangan macam itu, yaitu menghadap ke kota tertentu untuk sembahyang. Saya tidak bicara agama lain, ini bicara apa yang tercatat yang menyimpang, hal-hal yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang yang dicatat oleh Alkitab. Yerobeam melakukan itu. Nah, kerajaan selatan itu berlangsung lebih lama, sekitar 345 tahun, sampai kemudian ditawan oleh Babilonia. Nah, pada saat sudah ditawan Babilonia setelah sekian masa, maka lalu Babilonia ditaklukkan oleh Persia, Asyur itu. Nah, pada saat ditaklukkan oleh Asyur, maka boleh membangun bait Allah kedua. Nah, itu dimulai urutannya dari situ, Kak Heki. Pada saat pembangunan bait Allah yang pembangunan kembali bait Allah itu, orang-orang Samaria lantas mengganggu Israel. Samaria itu kan di utara, lalu mengganggu Israel dengan mengatakan apa? Kami mau turut membangun, tetapi tidak diperkenan oleh orang Israel, sehingga mereka melapor kepada raja Asyur saat itu, raja Persia tepatnya pada saat itu, sehingga pembangunan itu dihentikan. Nah, pada saat dihentikan, orang-orang Israel lupa enak-enakan makan minum, membangun untuk dirinya sendiri, rumah-rumah pribadinya sendiri. Karena itulah ada Sefannya ditugaskan untuk menjewer mereka, sehingga mereka menjadi kembali teringat. Setelah teringat, singkat cerita mereka membangun bait Allah itu kembali, mereka bersukacita. Setelah membangun kembali bait Allah, ada masa 100 tahun di mana anak-anaknya generasi berikutnya, generasi milenialnya saat itu, ibaratnya begitu, sudah merasa bait Allah sudah terbangun, lalu mereka keenaan, sehingga sembarangan waktu melakukan persembahan itu. Jadi waktu melakukan korban bakaran, mereka sembarangan aja, tidak yang sempurna, tidak yang bercacat celah, melainkan yang bercacat celah yang mereka korbankan. Karena itulah Maleaki lalu ditugaskan untuk menjewer mereka. Karena itu kitab terakhir itu dari Maleaki. Setelah ditegur oleh Maleaki, maka akhirnya bangsa itu menjadi ingat kembali. Dan sampai untuk pemenuhan seperti 1500 tahun sebelumnya, yaitu ada masa 400 tahun, di mana ada
angka 400 itu menuju kepada gematria keselamatan, di mana Musa membawa kepada keselamatan untuk perbudakan dari penjajahan. Tuhan Yesus lebih tinggi, membawa kemerdekaan dari perbudakan dosa. Itu arti kedalaman dari 400 tahun itu. Itu Kak Egi ya. Tentang Calvinis sendiri, begini, ini kan di ruang publik ya, tentu orang Kristen terlalu pintar untuk bisa dipecah belah. Kadang ada polemikus mau memecah belah. Kalian Calvinis atau bukan, alirannya banyak, ayo berantem yuk. Dua hal yang dilontarkan untuk berusaha menghancurkan kekristenan. Pertama adalah politik divide et impera. Yang kedua adalah narsistik, penyakit narsistik. Nah, karena itu kekristenan terlalu pintar untuk bisa dipecah belah seperti itu. Jadi mau yang manapun tidak apa-apa. Itu berbeda-beda anggota tubuh saja, tapi tetap satu rumah tangga. Rumah tangga. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita ada suami istri, ada anak-anak, antar kamar aja bisa berbeda, tetapi tetap satu rumah tangga. Calvin kan baru tahun 1500-an, sedangkan Tuhan Yesus kan jauh dari sebelumnya, bahkan dari sebelum dunia ada. Yohanes 8 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan aku dari atas. Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Jadi jangan kita di ruang publik lalu misalnya, tentu bukan Anda, tetapi orang lain misalnya mengolok-olok Kristenan, kok alirannya banyak, yuk berantem, baptis itu pergi atau selam, berantem yuk, nanti antara yang selam, yuk iseng yuk, kita berantem lagi. Nah, tidak perlu, terlalu pintar kekristenan untuk bisa dipecah belah. Itu Kak Heki, Elia demikian, karena di outdoor. Demikian Elia. Oke, ya gitu ya Heji ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja sih pandangan Calvin, Arminian, apa segala macam, silahkan saja dengan pandangan teologi Anda. Gitu. Yang penting orang Kristen itu harus berbuah yang benar di dalam Kristus yang benar, pokok anggur yang benar. Gitu ya. Siapa? Heisi. Oke, terima kasih. Nanti saya join live selanjutnya. Ya. Silakan Kiel. Thank you. Selamat malam Kak Elia, shalom. Ya, salam, silakan. Kak, sorry tadi aku sempat dengar pembahasannya sama Kak Gisel itu tentang perjanjian yang sudah selesai, itu apakah tadi sorry namanya? Maksudnya? Ada tadi yang kakak bilang udah selesai tapi bahasanya agak asing. Depannya K atau S gitu, aku lupa. Perjanjian sudah selesai? Yang sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus tapi Septuaginta, naskah. Kalau boleh Kak dibantu penjelasannya Kak, itu apa ya? Septuaginta itu kitab suci perjanjian lama bahasa Yunani. Iya, itu yang sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus. Itu yang dipakai Tuhan Yesus, bukan yang berbahasa Ibrani, tapi yang berbahasa Yunani.